Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, mari kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita saat ini, hari Kamis tanggal 12 Maret 2026, tertulis dalam kitab 2 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. Dalam bahasa Batak dikatakan, Dilehon hagogoon ni hadebataon naido tuhita, nasa natau hangoluan, dohot hadaulaton, marhite sian naung tatadda ibana. Nama Jouhita hinorhon ni hasangaponna dohot hadengganonna sadiri. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Allah telah memanggil kita di dalam iman kepada Yesus Kristus. Melalui panggilan itulah kita diselamatkan, sehingga kita disebut umat kepunyaannya dan alat kesaksiannya. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita menyadari panggilan Tuhan dalam hidup kita? Mungkin Tuhan sudah memanggil kita berkali-kali dengan berbagai macam cara dan peristiwa dalam hidup kita. Namun sering dengan sengaja kita tidak mau mendengarkan dan mengeraskan hati. Dalam firman Tuhan hari ini, secara jelas mengatakan bahwa Tuhan memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Banyak contoh-contoh dalam kitab Perjanjian Lama di mana Allah memanggil para nabi-nabi. Ada yang menerima panggilan Tuhan itu dengan iman, seperti Abraham. Tetapi ada juga yang menolak, seperti Yunus. Kita harus menerima panggilan itu dan harus mengenal siapa Tuhan yang memanggil kita. Tuhan bukan sekedar memanggil kita, tetapi memperlengkapi agar luput dari hawa nafsu yang membinasakan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Allah dalam panggilannya memperlengkapi kita dengan segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh. Itu merupakan salah satu anugerah yang luar biasa yang kita terima. Kita dapat melihat dan merasakan anugerah itu jika kita mengenal Yesus yang memanggil kita dengan penuh kasih. Kasih Yesus itu mulia dan ajaib karena melampaui akal dan logika manusia. Ada dua hal yang Tuhan inginkan dalam nats ini. Yang pertama, Tuhan menginginkan kita untuk hidup saleh. Hidup saleh dalam bahasa Yunani eusebes, dalam konteks ketakwaan dan ibadah. Hidup saleh bukan sekedar rajin beribadah secara lahiriah, melainkan sebuah gaya hidup yang berpusat pada Allah. Gaya hidup yang berpusat pada Allah ditandai dengan takut akan Tuhan dan memiliki karakter seperti Kristus. Takut akan Tuhan
Seperti tertulis dalam kitab Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Memiliki karakter seperti Kristus, seperti tertulis dalam kitab Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Atau dalam bahasa Batak dikatakan, songon parohau ni Kristus Yesus ma parohau muna. Memiliki karakter seperti Yesus adalah berbuat seperti yang diperbuat oleh Tuhan kepada kita. Seseorang yang hidup dalam kesalehan tidak memisahkan ibadah dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, Tuhan ingin kita lebih mengenal Dia. Dalam kehidupan sehari-hari, respon kita terhadap sesuatu atau terhadap seseorang bergantung kepada sejauh mana kita mengenalnya. Kualitas respon kita terhadap Yesus ditentukan oleh sejauh mana pengenalan kita kepadanya. Mari mengenal Tuhan bukan hanya melalui fakta Alkitab, tetapi juga melalui pengalaman hidup kita. Seperti perkataan Ayub dalam Ayub 42 ayat 5, dia mengatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Mengenal Tuhan bukan sekedar tahu secara intelektual, tetapi memiliki relasi yang erat melalui komunikasi aktif dengan Dia. Pengenalan yang baik akan Tuhan akan mengubah keluhan menjadi pengharapan. Jika kita mengenal kasih Tuhan, maka kita akan mengampuni saat disakiti. Jika kita mengenal kuasa Tuhan, maka kita tidak akan takut sekalipun badai menerpa kehidupan kita. Jika kita mengenal penyertaan Tuhan, maka kita tidak akan siap diutus kemanapun dan dalam situasi apapun. Jika kita mengenal pemeliharaan Tuhan, maka kita tidak akan khawatir tentang apa yang akan kita makan dan minum. Mengenal Tuhan dengan baik itu akan menentukan kita untuk mau hidup bersama dengan Tuhan. Di dalam pengenalan akan Tuhan, kita merasakan kuat kuasanya. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami puji dan sembah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih atas anugerah-Mu yang telah menganugerahkan segala sesuatu yang kami butuhkan untuk hidup saleh. Hari ini kami mau mendengar panggilan-Mu yang mulia dan ajaib. Kami rindu untuk tidak hanya sekedar tahu tentang Engkau, tetapi benar-benar mengenal Engkau dengan baik dan benar. Biarlah melalui pengenalan akan Engkau, kuasa-Mu mengalir, mengubah karakter kami, cara berpikir kami, dan seluruh hidup kami agar semakin taat kepadamu. Mampukan kami untuk hidup dalam kesalehan, bukan karena keterpaksaan, melainkan sebagai respon atas kasih-Mu yang begitu besar. Ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom.